pengetahuan, pembelajaran keterampilan, dan pembelajaran kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau bahkan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau sendiri. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducare, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan e berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, pada cara orang merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Pendidikan biasanya berawal saat seseorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan cara memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Selama hidup, kita tidak boleh berhenti untuk belajar, seperti membaca, mengikuti acara inspiratif, atau menonton hal-hal yang bermanfaat. Belajar tidak memandang usia, tidak memandang kapan dan di mana tempat kita belajar. Tanpa memandang kasta, kita boleh belajar di mana saja, asal kita mendapatkan ilmu. Wabah corona yang melanda di negara Indonesia dan negara lain di dunia menyebabkan semua sekolah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona. Namun, pembelajaran harus tetap dilakukan, salah satunya dengan metode daring yang mengandalkan ilmu teknologi dan komunikasi. Tapi tahukah kalian apa saja manfaat dari telekomputer atau aplikasi-aplikasi komputer dalam proses pembelajaran jarak jauh kita, serta tips dan trik agar kita tetap semangat untuk belajar di tengah pandemi ini. Mari kita bahas bersama mengenai benefit of telecomputing for students dalam pendidikan jarak jauh, serta tips dan trik menghadapi pembelajaran di tengah pandemi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Hidayat Eko, selaku instruktur kami. Yang terhormat Ibu Nuh Hayati, SAG SPDI, sebagai PJ Wilayah. Ibu dan Bapak sekalian yang saya cintai dan rekan semuanya, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan ini. Tak serta salawat dan serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dwinda Nabila Hanifah dari SMA Yadika Sorea. Di sini saya sebagai host. Dalam pemaparan materi Benefit of Computing. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ketentuan yaitu peserta tidak menyalakan mikrofon jika ingin bertanya. Yang kedua, jika ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawab yang dipersilakan oleh moderator. Baik, saya serahkan kepada moderator hebat kami.
Baik. kita, Hana Katrina dipersilakan. Halo Hana. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada host hebat kami, Saudari Dwinda Nabila Hanifah, yang telah membuka acara dengan baik. Perkenalkan, nama saya Hana Katrina Hutagalung dari SMA Yadika Soreang. Peran saya hari ini sebagai moderator. Tugas saya adalah membantu dan membimbing presenter dalam berjalannya acara pada hari ini. Tentu saja saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Saudari Dwinda selaku host dan Saudari Alma selaku presenter pada acara pada hari ini. Para hadirin yang terhormat, ada pun beberapa tata tertib dalam meet kami, yaitu dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat presenter sedang memaparkan materi. Kecuali saat sesi tanya jawab kami buka, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bisa bertanya secara langsung baik dengan mengaktifkan mikrofon ataupun menulis pertanyaannya di kolom chat. Kami usahakan akan menjawab pertanyaan dari para hadirin. Mungkin cukup sekian. Saya serahkan kepada Saudari Alma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo? Mungkin ada sedikit gangguan dengan koneksi Alma. Saudari Alma, apakah sedang di tempat? Mungkin ada sebuah gangguan ya, mohon ditunggu. Apakah sudah terlihat? Baik. Sudah. Mohon maaf Bapak Ibu dan para hadirin, ada sedikit kesalahan teknis dengan jaringan Saudari Alma. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang benefit of telecomputing transferring dalam pendidikan jarak jauh atau manfaat dari telekomputer dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alma Triana Nabila dari SMA Yadika Soreang. Yang akan kita bahas yang pertama itu apa sih pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh adalah metode pengajaran di mana aktivitas belajar dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas pengajaran atau sering disebut sebagai pendidikan secara online. Jadi, misalkan pengajar ada di mana dan pelajar ada di mana. Jadi berbeda tempat. Nah, selanjutnya, alasan mengapa diadanya pendidikan jarak jauh ini. Pertama, alasan khusus di masa sekarang, yaitu adanya sesuatu yang dapat membahayakan seperti adanya wabah, pandemi, dan badai, tsunami, dan apapun yang bisa menyebabkan bahaya pada keselamatan. Namun, khusus pada masa sekarang, pembelajaran online jarak jauh dilakukan karena adanya pandemi corona. Yang kedua, setiap manusia mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan belajar tanpa mempersoalkan segala yang rumahnya jauh dari sekolah menggunakan teknologi yang sudah ada, bisa menggunakan aplikasi apapun itu yang akan kita bahas nanti. Yang keempat, mengurangi pengeluaran ekonomi. Nah,
Jadi saat masa pandemi sekarang, ekonomi kan sedang berada di bawah. Kita tidak perlu mengeluarkan uang jajan, tidak perlu mengeluarkan ongkos, baik itu ongkos Grab atau ongkos Gojek, ataupun membeli bensin untuk yang menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah. Jadi, pembelajaran jarak jauh ini kita hanya perlu membeli paket internet yang jika dibandingkan dengan pengeluaran saat sekolah biasa lebih hemat saat sekolah pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan untuk pendidikan jarak jauh. Yang pertama ada aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini adalah aplikasi yang sangat penting karena WhatsApp ini mempermudah dalam komunikasi, baik itu komunikasi antar siswa, komunikasi antar guru, ataupun komunikasi dengan seseorang yang jaraknya jauh dari kita. Yang kedua ada aplikasi Google Meet. Aplikasi Google Meet ini seperti yang sedang kita gunakan sekarang, mempermudah baik siswa ataupun guru dalam melakukan pertemuan secara online atau pertemuan tatap muka dengan HP ataupun laptop, yaitu untuk menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga ada aplikasi Zoom. Aplikasi ini sama fungsinya dengan aplikasi Google Meet. Yang keempat ada aplikasi Cisco Webex, yaitu aplikasi sama juga dengan Google Meet ataupun Zoom, yaitu untuk melakukan pertemuan secara online. Yang kelima ini ikon yang sering kita lihat ya. Yang itu aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube ini tidak asing bagi kita karena aplikasi YouTube berguna bagi pendidikan jarak jauh. Mengapa? Karena aplikasi YouTube ini digunakan untuk mengupload video pembelajaran. Jadi guru membuat video pembelajaran lalu diupload ke YouTube. Di YouTube juga banyak sekali tutorial-tutorial, banyak sekali pelajaran yang sangat bermanfaat yang bisa kita tonton. Nah, di YouTube juga bisa menghasilkan uang. Nah, jika kita mengupload video-video dan banyak sekali subscribernya, kita bisa mendapatkan uang dari YouTube. Yang keenam, aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom ini digunakan untuk mengirim tugas bagi siswa dan mengirim soal serta pengumuman bagi guru. Google Classroom ini menggunakannya cukup mudah. Kita hanya tinggal install aplikasi dan lalu dijalankannya ataupun melalui situs Google Classroom di YouTube. Nah, sekarang manfaat telekomputer bagi siswa dalam pendidikan jarak jauh. Nah, yang pertama itu ability access, fleksibel dan kapan saja sesuai keinginan kita. Yang kedua, menjangkau wilayah geografis yang luas. Jadi bukan hanya guru dan murid di sekolah yang kita tempati yang mendapatkan ilmu pelajaran, tetapi bisa sampai ke sekolah-sekolah lain. Apalagi jika videonya kita upload di YouTube, itu memudahkan akses pembelajaran bagi sekolah-sekolah lain yang tidak mengirimkan video pembelajaran di YouTube. Yang ketiga, user-friendly, bebas repot dan ruwet. Nah, user-friendly yaitu mudah digunakan. Apa yang mudah digunakan? Yaitu aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah disebutkan pada paparan sebelumnya. Yang keempat, benefit in cost, mengurangi atau menghemat biaya. Nah, jadi kalau sekolah online menghemat biaya karena kita tidak perlu mengeluarkan ongkos dan sebagainya. Lalu yang kelima, yaitu melatih pembelajar lebih mandiri dan berkembang dalam ilmu pengetahuan. Jadi, jika di sekolah kita bisa saja mencontek pada teman dan mengandalkan teman untuk mengerjakan tugas. Namun, saat sekolah online, kita harus bisa mengerjakannya sendiri. Usaha untuk bisa agar kita bisa memahami pembelajaran yang disampaikan guru. Yang
keenam, yaitu yang keenam, cara belajar yang aman dan sehat. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, pandemi corona, belajar jarak jauhlah yang menjadi solusi agar kita tetap aman dan sehat, tetapi belajar tetap harus berjalan. Kalau misalkan kita nekat untuk belajar di sekolah dan tidak percaya adanya corona pada masa pandemi ini, kitalah yang akan menanggung resikonya jika kita tertular penyakit corona. Kita bisa menyebabkan pada orang lain, menularkan pada orang lain virus corona tersebut, dan bahkan bisa beresiko sampai meninggal dunia. Yang ketujuh, melengkapi aktivitas belajar secara konvensional. Nah, karena pada pembelajaran yang bersifat konvensional, kesempatan yang disediakan oleh guru atau instruktur untuk bertanya jawab cenderung didominasi oleh beberapa peserta didik yang cepat tanggap dan berani. Sedangkan jika pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online sekarang, pelajar yang malu-malu atau kurang berani mempunyai peluang yang luas untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat tanpa merasa diawasi atau mendapat tekanan dari teman sekelas. Kalau di kelas kita banyak bertanya, sering sekali murid lain menganggap kita itu cari perhatian guru agar mendapat nilai yang baik atau bagus. Padahal kita pun bertanya karena kita tidak tahu apa yang dijelaskan guru itu atau kurang mengerti. Yang ke-8, aktivitas media alternatif media belajar dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Jadi pembelajaran jarak online ini secara umum bermanfaat untuk kita semua, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Jadi kita semua bisa mengakses video pembelajaran YouTube, bisa mengakses Google, situs-situs untuk pelajaran saat bagi siapapun itu, bukan hanya bagi pelajar. Lalu tips agar belajar jarak jauh menyenangkan. Yang pertama, ambil santai saat belajar dan jangan merasa terbebani. Jadi kita jangan merasa terbebani adanya pembelajaran jarak jauh ini, tugas itu belum dikerjakan. Kita harus ikhlas belajar. Lakukanlah dan kerjakanlah tugas satu-satu agar semuanya cepat beres. Nah, yang kedua, cepatlah kerjakan jika ada tugas. Nah, kalau misalkan guru memberikan tugas, kita harus cepat mengerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda nanti akan menumpuk dan kita seakan enggan untuk mengerjakannya karena terlalu banyak. Yang ketiga, jagalah komunikasi dengan guru dan teman. Jadi kita harus tetap menjaga komunikasi, baik itu dengan guru, baik itu dengan teman. Demi agar kita tidak ketinggalan informasi. Mau informasi tentang terakhir pengumpulan tugas, informasi adanya tugas, atau informasi adanya Google Meet. Yang keempat, selalu ikuti pertemuan di Google Meet, Zoom, atau Webex. Mengapa kita perlu mengikuti pertemuan Zoom atau Webex? Karena kalau kita tidak mengikuti pertemuan yang membahas tentang pelajaran, kita tidak akan mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Usahakan kita harus selalu mengikuti pertemuan di Google Meet. Yang kelima, seringlah menonton dan memahami materi pembelajaran baik itu di YouTube atau di Google. Kan sekarang sudah banyak materi pembelajaran baik itu di YouTube atau di Google. Di YouTube video-video pembelajaran, di Google situs-situs pendidikan. Jadi kalau ada waktu luang, selain kita mendapatkan pelajaran dari guru di sekolah, kita juga bisa mendapatkan pelajaran di YouTube dan di Google karena sekarang sudah canggih. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Alma untuk materinya.
Bapak Ibu yang terhormat serta teman-teman yang kami banggakan, karena pemaparan materi telah selesai, kami buka sesi tanya jawab. Silakan untuk bertanya, bisa dengan mengaktifkan mikrofon dan bertanya secara langsung, bisa juga dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami usahakan bisa menjawab pertanyaan dari para hadirin sekalian. Baik, biar saya bacakan. Pertanyaan dari Saudari Fadila Nuryadi. Bagaimana cara mengatasi jika kita semangat ingin melakukan pembelajaran di Google Meet, tapi guru tersebut membatalkan Meet-nya dikarenakan murid yang hadir sedikit dan orangnya itu-itu saja? Bagaimana Saudari Alma? Silahkan untuk dijawab pertanyaan dari Saudari Fadila. Baik, terima kasih. Jadi, kalau misalkan yang ikut Google Meet itu-itu saja dan guru enggan untuk melakukan Google Meet, itu kembali lagi kepada gurunya sendiri. Berarti yang ikut Google Meet itu hanya, yang itu-itu aja, hanya mereka sajalah yang niat untuk belajar. Yang lainnya tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, di Amerika Serikat, minggu-minggu lalu ada kejadian di mana saat guru melakukan Meet, yang ikutnya hanya satu orang. Nah, tetapi guru itu tetap mengajarkan kepada satu orang itu. Berarti gimana keprofesionalan kita, guru tersebut, terhadap muridnya. Baik. Sekian. Terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Saudari Fadila? Apakah sudah jelas? Baik, ada pertanyaan lagi dari Saudari Fadila Nuryadi. Bagaimana jika seorang anak tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh? Bagaimana solusinya? Silahkan kepada Saudari Alma. Ya, mohon maaf. Bagaimana Saudari Alma? Ya. Saya ulangi pertanyaan. Ternyata tadi mic-nya di mute. Saya ulangi pertanyaan dari Fadila Nuryadi. Bagaimana jika seorang anak tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh? Bagaimana solusinya? Fasilitas yang tidak mendukung pembelajaran jarak jauh. Baik, saya akan menjawab. Jika seorang anak tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh, kan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi anak tuh bisa mengajukan ke sekolah untuk meminta fasilitas atau meminjam fasilitas dari sekolah. Nah, kalau yang benar ingin sungguh-sungguh untuk belajar, pasti anak tersebut akan benar-benar dulu pernah, sekarang ada yang anak yang pergi ke sekolah demi untuk belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Baik, terima kasih kepada Saudari Alma untuk jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ridwan Hidayat. Adakah tips atau trik untuk menghemat kuota untuk belajar menurut pengalaman Anda? Mungkin menurut pengalaman Saudari Alma sendiri yang dialami selama masa-masa pembelajaran jarak jauh. Oke. Tips atau trik untuk menghemat kuota saat pembelajaran jarak jauh menurut saya yaitu jangan terlalu membuka sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Karena kalau kita terlalu sering membuka Instagram, kuota kita akan cepat habis. Dan kalau misalkan di YouTube, kita itu mencari video pembelajaran misalkan. Hanya mencari video pembelajaran, jangan mencari lagi yang lain seperti vlog orang, vlog tentang makan. Itu akan memboroskan kuota kita. Sekian. Mohon maaf, Hana,
Iya. Suaranya masih di mute. Oh ya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alma untuk jawabannya. Bagaimana dengan Bapak Ridwan? Apakah jawaban dari Saudari Alma sudah cukup memuaskan? Halo Bapak. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali untuk jawabannya. Baik, terima kasih banyak juga. Baik Bapak Ibu, mungkin sesi tanya jawab kami cukupkan berhubung waktu kami juga tidak banyak. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bertanya. Kami harap jawaban dari presenter hebat kami, Saudari Alma, cukup memuaskan bagi kita semua. Mungkin Saudari Alma sudah bisa memberikan kesimpulan dari materi pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kesimpulannya yaitu pendidikan jarak jauh memiliki banyak sekali manfaat, baik dari segi ekonomi ataupun segi sosial. Pendidikan jarak jauhlah solusi yang tepat saat belajar di masa pandemi ini, supaya kita tetap aman dan sehat, serta pembelajaran tidak terhambat. Kita tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi santai dan jangan menunda belajar demi masa depan yang baik. Terima kasih. Tetaplah semangat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Saudari Alma yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Saya sendiri merasakan di pembelajaran jarak jauh ini manfaat teknologi bagi kita semua. Membantu guru, murid, semua, bahkan yang kerja dari rumah juga. Mungkin sudah cukup tugas saya sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Maka daripada itu, saya serahkan kembali acara ini kepada host hebat kami, Saudari Dwinda Nabila. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Alma Triana Nabila, yang telah memaparkan materi yang sangat bagus ini. Dan juga terima kasih untuk moderator hebat kami, Hana Katrina. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk presensinya, telah saya kirimkan di kolom chat. Silakan segera isi sebelum keluar dari room ini. Dimohon tidak menyebarkan presensi. Saudari Dwinda, mohon maaf mungkin masih di mute. Yap. Baik, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Alma Triana Nabila, yang telah memaparkan materi yang sangat bagus ini. Dan juga terima kasih untuk moderator hebat kami, Hana Katrina. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk presensi telah saya kirim di kolom chat. Silakan segera diisi sebelum keluar dari room ini. Dan dimohon untuk tidak menyebarkan presensinya karena itu sangat merugikan. Semoga bermanfaat. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu, bapak, dan rekan-rekan semua yang telah mengikuti pemaparan materi dari teman kami. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Rekamannya sudah di-off? Siap, Terima Pak. kasih. Terima kasih untuk yang telah bergabung. Boleh meninggalkan room ini.